Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi seperti hari biasanya. Jadi pada saat ini kita akan membagikan sedikit ilmu masalah menabur benih padi memakai pipa paralon. Jadi dengan cara memakai pipa paralon yang kita menabur benih padi cukup hemat ternyata pembiayaan pengeluaran ya, ongkos penanaman. Jadi yang kita tabur sekarang adalah memakai metode baru yang pertama kita lakukan. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus membersihkan lahan dulu seperti ini, dan kita harus membuat penyemprotan ya kawan-kawan. Penyemprotan yang harus kita lakukan adalah penyemprotan keong ya, keong mas. Mungkin kalau daerah Aceh sekarang cukup banyak, itulah kendalanya kalau bagi petani-petani semuanya. Tapi mungkin kalau daerah Jawa masalah keong mas seperti ini ya kawan, contoh seperti ini mungkin nggak ada kendalanya apa-apa ya. Ini contohnya kawan, ini sangat berbahaya kawan. Kalau dia nanti kalau dia sudah mati, dia ini batoknya akan tinggal. Ini lebih tajam daripada pisau silet ya. Makanya sekarang daerah Aceh kalau kita pertama turun untuk menabur bibit, hati-hati masalah keong mas nih. Ini keong mas dulu yang kita basmikan ya, sebelum kita membuat penaburan ya. Ini contohnya keong mas yang cukup paling berbahaya. Ini kalau sempat kadang-kadang sudah kita nabur satu malam 40 kilo yang kita tabur habis dilibas oleh keong mas nih, karena dia ini ribuan ya. Jadi cara membasmi keong mas sebelum kita buat penaburan, kita harus seperti ini, memakai racun ya, racun seperti ini ya, dibestan ya. Nah, dibestan yang kita untuk membuat penyemprotan. Jadi dalam satu tangki air ataupun 7 liter kita cukup tuangkan 2 sendok penuh ya, 2 sendok makan penuh. Jadi sudah kita basmi, kita harus menabur, harus kita membuat penyemaian bibit, harus kita teliti baik-baik ya. Perendaman sebelum kita menabur. Yang kedua adalah masalah perendaman bibit ya. Perendam bibit yang kita buat, jangan sekali kita membuat perendaman dengan orang yang memakai cabutan. Yang memakai cabutan lagi sepertinya untuk tanam biasa. Jadi sesudah orang menabur bibit yang pencabutan, kita harus selang 10 hari ya, 10 hari ataupun 8 hari selang daripada orang yang memakai pencabutan bibit orang itu tabur ya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena kita menabur bibit ataupun benih padi memakai pipa paralon, kita tanpa pencabutan lagi, tidak ada pencabutan ya kawan. Nanti kalau memang sudah menjelang panen, karena sudah duluan kita masak ya daripada orang, duluan kita daripada orang pencabutan. Karena orang pencabutan itu umurnya akan pendek
karena dia waktu cabut akan pulih kembali seperti biasanya. Kalau kita tabur benih padi memakai pipa paralon tanpa pencabutan lagi, langsung kita jadi ya, cuma tinggal perawatannya aja ya. Jadi kalau perbedaannya penanaman pencabutan dan memakai metode tabur benih padi memakai pipa paralon sangat berbeda ya. Karena kita menabur bibit memakai pipa paralon, kita tanpa cabutan, dia akarnya cukup banyak, sekeliling batangnya akan tumbuh karena dia itu akarnya tidak tertanam ya. Tapi kalau yang memakai cabutan yang ditanam itu cukup lama masa pertumbuhannya karena akarnya tidak timbul lagi ke atas, sudah ke dalam tanah ataupun lumpur ya. Kalau kita tidak ada lagi masa pencabutan dan akarnya langsung dia akan mengeluarkan sekeliling batang ya, langsung. Maka dari perbatangan padi yang kita tabur pakai paralon, anaknya cukup banyak mengeluarkan, kadang-kadang sampai batangnya, akarnya sama bijiannya sekeliling sebesar piring kecil lah. Besar memang, betul-betul besar. Jadi kalau kayak gitu, seperti itu, batangnya besar, bijiannya pun dikeliling banyak, masalah buahnya sahabat-sahabat gak usah tanya lagi bagaimana sahabat, cuma tinggal perawatannya ya. Halo sahabat semuanya, sebelum kita membuat penaburan kita harus membuat lubang angin dulu ya. Cara membuat lubang angin adalah dengan pipa paralon ya. Kita isikan air, ini pipa paralon yang kita isikan air, lubang angin cukup bermanfaat karena nanti airnya jangan tergenang dalam pembibitan ya. Coba lihat contohnya kawan-kawan, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita buat lubang angin. Ini nanti kalau memang untuk membuat lubang angin harus jajar seperti ini ya, pakai rambu karena dia itu nampaknya lebih bagus ya. Jadi tali yang kita pasang ini itu menurut kemauan kita, apakah 4 meter satu kita lubang angin ataupun 3 meter satu lubang angin, itu serma kita. Yang pokoknya lubang angin harus kita buat jangan sempat air tergenang kalau kita menabur memakai pipa paralon ya. Karena ini sangat penting kawan-kawan, karena ini benih padi yang kita tabur sekali jadi, oke? Nah, contohnya seperti ini kalian lihat nih.